Shalom saudaraku di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman-Nya pagi ini Rabu 12 Mei 2021, ada baiknya kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang baik yang memberkati kami. Kami memperoleh tenaga baru pagi ini. Tuhan mampukan kami juga memiliki semangat yang baru lewat kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini dengan leluasa bekerja di setiap pribadi kami masing-masing. Amin. Saudara yang dikasihi Yesus, nats renungan kita pagi ini tertulis di Amsal 15 ayat 8b. Tetapi doa orang jujur dikenannya. Dalam satu ayat tersebut dikatakan begini, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Allah yang gotangi yang nihalak partigor, lomoni rohana doi. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, di sini kita melihat orang jujur dan orang fasik dipertentangkan satu sama lain. Ruang lingkup perbandingan dan penjelasan ini ditempatkan dalam pandangan kegiatan keagamaan mereka. Jadi fokus kebijaksanaan yang Tuhan ingin berikan kepada kita dalam nats ini adalah berhubungan dengan bagaimana kita mendekatinya. Ada yang perlu kita perhatikan untuk memahami hikmat dalam mendekati Tuhan. Yang pertama, kita melihat dari sudut pandang kejahatan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, sekarang kita ketahui bahwa manusia hancur karena dosa. Ketika kita mendekati Tuhan supaya kita diselamatkan, salah satu hal yang harus kita ketahui adalah bahwa kita adalah orang jahat karena dosa tersebut. Kita telah berdosa melawan Tuhan. Dan bukan hanya kesalahan kecil yang membuat kita bersalah. 10 perintah saja akan menghukum kita atas hal-hal seperti perzinahan, penghujatan, pembunuhan, kebohongan, iri hati, dengki, dan lain-lain. Itulah mengapa kita membutuhkan juru selamat. Tetapi orang jahat yang dimaksudkan dalam perikop ini adalah orang jahat yang tidak berniat untuk berbalik dari kejahatannya. Persembahannya adalah kekejian bagi Tuhan karena dipersembahkan tanpa pertobatan dan tanpa keinginan untuk berubah. Hal itu dibungkus dalam satu bentuk agama dan sesuatu untuk menenangkan Tuhan, bermaksud agar Tuhan puas dengan agamanya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, Tuhan menganggap kewajiban agama seperti itu tanpa pertobatan sejati adalah kekejian. Ketika kita seolah menjadi begitu religius, kita merasa bahwa kegiatan keagamaan kita yang dilakukan tanpa hati atau pertobatan apapun sudah cukup untuk menenangkan murka Tuhan. Justru hal seperti ini yang membuat Tuhan marah. Dia melihat hal-hal seperti itu sebagai kekejian mutlak baginya. Seperti yang Tuhan ajarkan kepada Samuel, kita tidak boleh melihat penampilan luar dari segala sesuatu. Manusia menilai seperti itu, tetapi Tuhan menilai dari apa yang ada di dalam hati. Saudara yang dikasihi Yesus, kita juga diajak dengan nats ini melihat dari sudut pandang kejujuran. Di lain sisi, ada seseorang yang menyampaikan doa kepada Tuhan dalam kebenaran dan kejujuran. Tuhan Allah senang dengan doa-doa seperti itu. Lalu apakah doa orang benar itu? Dalam Injil, Yesus menyampaikan kisah tentang seorang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi adalah gambaran dari bagian doa orang jahat. Dia berdiri di hadapan Tuhan dan berdoa untuk dirinya sendiri. Sebenarnya dia berdoa kepada Tuhannya, namun kenyataannya dia menunjukkan pribadi orang yang benar-benar jahat, yang hanya memikirkan dirinya sendiri dan sangat mencintai dirinya sendiri.
dia adalah Tuhannya sendiri. Saat dia berdoa pada dirinya sendiri, dia menyebutkan semua hal besar yang telah dia lakukan, hal-hal tentang keagamaan. Dia tersesat dan doanya adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi pemungut cukai memiliki doa yang jauh berbeda. Dia memiliki doa yang benar dan jujur. Dia membungkuk di hadapan Tuhan, bahkan tidak ingin mengangkat kepalanya. Saat dia berdoa merumuskan kata-kata, dia hanya bisa melakukan tindakan memukul dadanya sendiri. Dia berseru agar Tuhan mengasihani dia, seorang pendosa. Yesus menunjukkan kepada kita bahwa orang ini adalah orang yang memiliki doa orang jujur di mulut dan di hatinya. Saudara yang dikasihi Yesus, bukan orang yang berdoa yang dikatakan sebagai orang yang lurus, melainkan karena ada sesuatu di dalam dirinya yang membuat doanya lurus. Sifat doa itulah yang membuat orang itu lurus. Ada kehancuran di dalam doa itu, berbalik dari dosa, datang kepada Tuhan dalam keadaan kosong dan tanpa harapan. Dia tidak mempermainkan yang diimaninya. Dia menangis memohon bantuan dan harapan dari Tuhan. Dia tidak berpura-pura berdoa saat dia memuji dirinya sendiri atas berapa banyak hal yang baik telah dia lakukan. Dia berdoa agar bisa membuatnya baik. Saudara yang dikasihi Yesus, Tuhan hanya berkenan dengan doa orang yang jujur. Ketika dia mendengarnya, dia menjawab. Itulah sebabnya orang yang benar-benar bijak akan berhati-hati agar ketaatan dalam setiap ibadah selalu dilakukan dengan hati untuk mengenal dan mencintai Tuhan. Tuhan Yesus selalu meridhoi dan memberkati kita di setiap aktivitas kita satu hari ini. Amin.